Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai UKPPG Guru Jabatan Tertentu Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Andi Roma, nomor induk mahasiswa 240039210277762, bidang studi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Demikian perkenalan dari saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ketua kelas memimpin doa. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Amin. Fahmi tidak masuk ya. Ada alasannya? Sakit. Ya, Fahmi tidak masuk karena sakit. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Iya, kabarnya baik, sehat, dan bahagia. Untuk lebih semangatnya dalam pembelajaran ini, kita tunjukkan untuk mewujudkan nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu nasional kita. Salah satunya adalah Berkibarlah Benderaku. Pada hitungan ketiga, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kah serentak rakyat membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Semoga dengan lagu tadi bisa atau bentuk nasionalisme anak-anak semua. Ya. Kemudian wujud nasionalisme ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat belajar. Agar kita dalam pembelajaran ini menambah semangat, ya,
Kita lakukan X breaking dulu. 1, 2, 3. Tepuk oke. Kasih O. Kasih K. Kasih E. Oke. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini nanti menambah semangat. Pak Guru akan menanyakan bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada yang tahu? Berkaitan apa tidak? Kemudian makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi dari makanan. Makanannya dari mana? Makhluk hidup yang lain. Kemudian bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam ekosistem? Hubungannya saling membutuhkan. Ya, tadi kamu sudah ada yang menyebutkan bahwa hubungan antara makhluk hidup itu saling membutuhkan. Artinya ada hubungan yaitu memakan hewan atau tumbuhan yang lain lah. Sekarang Pak Guru akan menuliskan kolom tumbuhan. Kemudian di sini hewan. Ya, silakan nanti anak-anak Pak Guru minta setiap kelompok menuliskan satu nama hewan dan satu nama tumbuhan. Yang kamu ingat apa pokoknya kamu tuliskan. Ya, nama hewan dan nama tumbuhan. Kalau sudah langsung ke belakang. Di tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih sudah menuliskan. Di sini ada nama pada blok tumbuhan, ada tomat, jagung, rumput, elang, ular, gajah, harimau, belalang. Sudah betul ya? Ini berarti masuk ke kelompok hewan. Nah, harmoni dalam ekosistem ini kalian akan mempelajari dan nantinya diharapkan bisa mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Terus yang berikutnya adalah kamu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Mengidentifikasi itu berarti menyelidiki. Ini padi nanti sebagai apa? Ya, kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Jadi kalau jaring-jaring makanan ini adalah beberapa rantai makanan yang lebih besar atau kumpulan dari rantai makanan. Ya, ini tujuan pembelajarannya ini ada 3 ya, tujuan pembelajaran yang akan kamu pelajari. Ya, manfaatnya apa? Kamu akan mengetahui ya, manfaatnya adalah kamu mengetahui siklus daripada rantai makanan. Ya. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, ya, Pak Guru sudah merumuskan
kesepakatan kelas. Meskipun kesepakatan kelas ini aslinya adalah yang membuat kamu, tapi biar lebih gampang Pak Guru sudah buatkan kesepakatan kelas. Nanti mana-mana yang kamu setujui atau tidak setuju nanti bisa dihapus atau diganti atau tidak ditambahkan seperti itu. Yang pertama adalah siswa belajar dengan sepenuh hati. Setuju apa tidak? Setuju. Kemudian siswa dalam belajar aktif dan kolaboratif. Aktif berarti mau bertanya, berdiskusi kelompok dan seterusnya, mengerjakan tugas, itu aktif. Ya, kolaboratif artinya kerjasama dalam kelompok atau dengan teman yang lain. Kemudian jika siswa akan keluar kelas, ini harus minta izin dulu ke Pak Guru. Ya, setuju? Setuju. Saling menghormati. Jadi antar siswa ini tidak boleh ada perselisihan, harus saling menghormati. Barangkali nanti dalam diskusi kelompok nanti ada permasalahan, ya intinya dipecahkan di situ, harus saling menghormati. Kemudian jika ada teman atau guru sedang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Tentunya ini ketika saat diskusi atau saat presentasi. Kemudian siswa diberikan kesempatan bertanya. Jelas ini Pak Guru nanti akan memberikan kesempatan bertanya apabila ada materi atau topik yang belum kamu pahami. Untuk selanjutnya bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakan. Ya, atas tugas yang dikerjakan. Setelah ini langsung masuk ke rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Berdasarkan urutan tertentu itu disebut dengan rantai makanan. Ya. Nah, dalam rantai makanan itu ya ada terdiri dari produsen. Produsen itu apa? Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Jadi kata kuncinya apa? Produsen adalah dia bisa memproduksi makanannya sendiri tanpa bantuan dari makhluk yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah rumput, padi, pohon. Ya, itu bisa mengolah makanan sendiri. Kemudian setelah produsen, berarti produsen itu kan tadi bisa mengolah makan sendiri. Kemudian ada yang namanya adalah konsumen. Konsumen itu berarti makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Artinya dia nanti akan mengkonsumsi ya dari makhluk hidup yang lain. Itu disebut dengan konsumen. Dan konsumen ini dalam rantai makanan itu ada tingkatannya. Ada tingkatan konsumennya. Konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Ya, berada di konsumen tingkat berapa. Untuk selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan untuk berfotosintesis. Jadi pengurai ini fungsinya ketika tanaman atau hewan
sudah mati, ya, itu nanti akan membusuk. Nah, pembusukan itu dibantu oleh pengurai, dan nanti hasil nutrisinya itu dikembalikan ke tanah, dan tanah itu nanti akan, ketika di atasnya ada tanaman, itu menjadi nutrisi tanaman itu sehingga tanaman bisa subur dan berbuah, ya, atau besar, intinya seperti itu. Contoh daripada pengurai itu apa? Contohnya apa? Bakteri, kemudian salah satunya adalah jamur. Nah, ini ada contoh rantai makanan, ya, contoh rantai makanan yang berada di sawah, ya, yang berada di sawah. Ini Pak Guru bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Silakan nanti LKPD ini disiapkan untuk mengidentifikasi atau mengerjakan, ya, contoh rantai makanan. Di sini ada padi. Ini apa padi, ya? Padi atau rumput? Silakan konsentrasi dulu ke sini, nanti baru setelah mendengar penjelasan Pak Guru nanti bisa mengerjakan LKPD-nya. Ya, yang pertama adalah ini rumput. Ya, setelah rumput ada tikus. Setelah tikus ada ular, kemudian elang dan pengurai. Ya, itu contoh pada ekosistem. Tadi sudah Pak pada rantai makanan, ya, pada ekosistem sawah. Selanjutnya dari ekosistem itu ada, tadi sudah disebutkan, ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen, ada yang menjadi pengurai, ya. Yang menjadi produsen pada ekosistem sawah adalah padi. Kemudian tikus masuk sebagai konsumen tingkat 1. Ular masuk konsumen tingkat 2. Terus elang masuk konsumen tingkat 3, dan yang terakhir dekomposer. Jadi itu berkaitan, ya. Lah bagaimana kalau dalam ekosistem itu ularnya tidak ada atau mati? Bagaimana yang akan terjadi? Tikus semakin banyak. Kemudian elangnya bagaimana? Elangnya kelaparan karena tidak ada makanannya, ularnya tidak ada, ya. Sehingga kalau tidak ada makanan, apa akhirnya? Mati, ya, mati akhirnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, itu pada rantai makanan ekosistem sawah. Kemudian pada rantai makanan ekosistem laut, ya, jadi ada ekosistem yang di darat, rantai makanan yang di darat, ada juga rantai makanan yang berada di laut. Ya, ini untuk rantai makanan yang berada di laut, diantaranya adalah fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan kecil, ikan besar, kemudian ikan yang lebih besar lagi apa? Paus, ya, ikan paus, kemudian pengurai, dan kembali, ya, rotasinya adalah kembali sesuai dengan urut-urutannya. Fitoplankton pada ekosistem laut berarti dia sebagai apa? Sebagai produsen. Zooplankton konsumen tingkat 1, ikan kecil konsumen tingkat 2, ikan besar tingkat 3, paus. Kemudian setelah pausnya mati diuraikan, ya, diuraikan. Dari hasil
ekosistem atau ekosistem darat dan ekosistem laut dari rantai makanan itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Fitoplankton itu apa ya, Pak? Piktoplankton itu adalah sejenis makanan yang berada di laut, itu partikel kecil yang merupakan makanan dari hewan yang lain, dari zooplankton nanti akan dikonsumsi oleh ikan kecil dan seterusnya. Jadi itu adalah partikel-partikel kecil yang berupa makanan, ya, makanan dari zooplankton. Selain itu ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Rantai makanan dapat dilakukan oleh siapa saja. Rantai makanan itu bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang tadi saling membutuhkan. Karena ada peristiwa makan dan dimakan. Jadi tadi sudah jelas di sawah ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang dan terakhir adalah oleh pengurai. Ya, jadi itu. Kemudian untuk selanjutnya LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ini kamu lihat, ya, kamu lihat tadi untuk hewan yang ada di posisi 1 ini, ya, ini berarti hewan apa? Tikus. Kemudian tingkat 2 hewan yang kedua ular. Hewan yang ketiga elang. Kalau dilihat di situ konsumennya ada berapa? Konsumennya ada 3 konsumen. Berarti sudah paham. Kemudian untuk ekosistem laut di situ untuk konsumennya ada berapa? Ada 4, ada 4, ya. Silakan dari setelah kamu mempelajari ini, Pak Guru akan meminta satu kelompok untuk bermain peran. Nanti kalau Pak Guru mengilustrasikan, mendeskripsikan, kamu maju ke depan, ya. Yang merasa menjadi bagiannya ke depan. Pada pada rantai makanan yang terdapat di sawah, hiduplah tanaman berupa padi, ya, berupa padi. Selanjutnya padi dari rantai makanan itu ada beberapa hewan yang ada dalam ekosistem sawah tersebut. Di antaranya adalah tikus, di mana tikus ini biasanya menjadi hama di sawah oleh petani karena dengan jumlah yang berlebih. Kemudian padi dimakan oleh tikus, ya, dimakan oleh tikus. Selanjutnya rantai makanan yang berada di sawah, ekosistem sawah itu juga hiduplah seekor ular. Ular itu biasanya makanannya apa? Makanannya tikus. Silakan ular untuk memakan tikus. Ya. Kemudian di atas sudah bersiap Raja Wali yang akan memangsa apa? Ular. Karena Raja Wali makanannya adalah hewan-hewan yang
bisa terlihat di bawah dan hewan kecil biasanya. Nah ini silakan untuk elang memangsa ularnya ya. Kemudian karena elang ini sudah merasa kekenyangan dan ularnya habis dimakan semua, elang ini punah karena tidak ada makanannya lagi ya. Kemudian elang dimakan oleh dekomposer ya. Dekomposer berarti memakan elang. Dari materi dan peragaan yang sudah kamu peragakan di depan oleh salah satu kelompok dalam LKPD ya. Yang pertama itu LKPD diskusi, tentukan tumbuhan dan hewan, isikan pada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 komponen yang cocok untuk mengisi sehingga menjadi sebuah rantai makanan. Berarti tadi kamu sudah menuliskan hewan juga ya, hewan dan tumbuhan. Kamu kelompokkan, kamu tuliskan di situ nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan seterusnya sehingga membentuk rantai makanan. Tentunya adalah yang berhubungan. Kotak-kotak yang sudah ada itu isikan nama hewan atau tumbuhannya. Barangkali pekerjaannya ada yang belum sempurna, disempurnakan, dilengkapi. Silakan kelompok pertama ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang lain memperhatikan, kemudian nanti boleh menanggapi. Menanggapi itu berarti kamu bisa menanyakan ya terkait dengan rantai makanan yang sudah dibikin oleh kelompok pertama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan kelompok kami mendapat bagian untuk menulis rantai makanan yang ada di sawah. Ini dia hasilnya. Yang pertama ada rumput atau padi. Rumput atau padi ini berperan sebagai produsen. Lalu belalang memakan rumput atau padi, berarti belalang menjadi konsumen tingkat 1. Lalu katak memakan belalang. Nah, katak ini menjadi konsumen tingkat 2. Dan katak dimakan oleh ular. Ular menjadi konsumen tingkat 3. Dan terus ular dimakan oleh elang. Elang menjadi konsumen tingkat 4. Setelah elang mati menjadi dekomposer atau pengurai. Dan yang lembar sebaliknya ada pertanyaan. Tuliskan tumbuhan dan hewan, kemudian isikan pada kolom 1, 2, 3, dan 4 komponen yang cocok untuk mengisi sehingga menjadi sebuah rantai makanan. Jawaban kelompok kami. Pertama, pisang. Pisang dimakan oleh monyet. Monyet dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati, elang menjadi pengurai atau dekomposer. Yang kedua, setelah melihat temanmu bermain peran tentang rantai makanan, buatlah sebuah rantai makanan sesuai dengan yang diperankan dan pastikan memiliki keterhubungan, artinya harus bisa dimakan atau memakan. Setelah kami melihat bermain peran tadi, kelompok saya menuliskannya sebagai berikut. Yang pertama, padi. Padi, tikus memakan padi. Lalu tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang menjadi pengurai dan pengurai kembali lagi ke tanamannya yaitu padi. Itulah hasil kerja kelompok saya yaitu kelompok 1. Atas sekian perhatiannya, terima kasih. Ya, barangkali jangan duduk dulu. Kelompok yang lain mau menanggapi tadi hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah ini Pak Guru akan membagikan untuk tes formatif. Ini nanti dikerjakan. Pada halaman belakang ini sudah ada lembar jawabannya ya. Sudah ada lembar jawabannya. Silakan kamu mengerjakan ya, mengerjakan. Nanti kalau sudah
selesai langsung dikumpulkan. Ya. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan, ditaruh di mejanya Pak Guru. Setelah kalian merasa senang dan tadi sudah memahami materi, silakan untuk kegiatan hari ini Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, terkait dengan soal tadi berarti asesmen formatif, silakan nanti Pak Guru akan umumkan di pertemuan berikutnya terkait dengan hasil yang kalian peroleh, ya, terkait dengan hasil yang kalian peroleh dari kegiatan ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ketua kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ke rumah masing-masing dengan selamat.